Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi adik-adik Bapak, siswa kelas 12 IPS dan Agama. Selamat berjumpa kembali di materi pelajaran kimia lintas minat ya. Walaupun kalian masih adaptasi ya, tetap semangat, jaga motivasinya. Niatkan belajar kimia itu sebagai salah satu dalam menuntut ilmu. Ikhlas karena Allah, biar belajarnya bernilai ibadah dan pahala ya. Oke, bab yang akan kita pelajarin masih bab yang sama dari pertemuan pertama 2 minggu yang lalu ya, yaitu mengenai sifat koligatif larutan, cuman di bagian yang lain karena kan pertemuan pertama pun masih belum sempurna ya yang dibahasnya, maksudnya babnya belum sempurna secara keseluruhan. Cuman sebelum kita lanjut, jangan lupa kita mulai belajar ini dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan juga jangan lupa untuk berdoa dalam menuntut ilmu supaya mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam segala urusan, termasuk juga dalam khususnya sekarang ya, dalam belajar, dalam menuntut ilmu ya. Jadi dimudahkan dalam belajarnya, dimudahkan dalam menyerap ilmunya ya. Oke, bahasan di bab sifat koligatif larutan untuk pertemuan ini di bagian 2 ini yaitu mengenai penurunan tekanan uap dan penurunan titik beku larutan untuk non elektrolit. Jadi di pertemuan sebelumnya kan disebut bahwa sifat koligatif larutan itu adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel atau konsentrasi zat terlarutnya, bukan terhadap jenisnya, jenis zatnya. Nah, sifat koligatif sendiri itu terdiri atas 4 macam, dan diantaranya itu adalah mengenai penurunan tekanan uap dan penurunan titik beku. Jadi katanya ada 4, ini kok ada 2, berarti ya 2 lagi nanti dibahas kemudian ya, nanti pertemuan selanjutnya insyaallah. Oke ya, oke semangat ya, kita lanjutin. Nah, cuman sebelum kita bahas tentang 2 sifat koligatif, kita bahas dulu tentang yang namanya massa molekul relatif yang dilambangkan dengan Mr ya. Massa molekul relatif. Sebenarnya ini materi kelas 10, cuman karena kalian baru kelas 12 belajarnya, nggak apa-apa, kita singgung sedikit di sini. Insya Allah gampang kok. Ini bukan berarti hafalan kok, tenang aja ya. Jadi yang namanya massa molekul relatif itu jumlah seluruh massa atom relatif yang menyusun molekul tersebut. Definisi gak usah dihafalin. Ini Bapak cuman menginformasikan aja. Jadi dari ya mudah-mudahan dengan kalian misalkan kalian paham nih definisinya, berarti nanti bisa membentuk pemahaman di bagian rumus gitu kan. Tapi kalau ini nggak hafal pun nggak terlalu masalah, yang penting pola rumusnya tahu, karena ini yang utama. Misalkan ada suatu zat, dia rumusnya APBQ. Untuk mencari MR-nya berarti AR-nya unsur A dikaliin yang ini nih, yang kecil nih, angka kecil ini nih ya. Terus ditambah dengan unsur yang lain, AR-nya berapa, yang dikaliin dengan yang kecilnya dia ya. Jadi kali dulu, yang lainnya juga kali, baru setelah kali semua masing-masing kita jumlah. Ini pola rumusnya, ini yang paling utama, yang penting ya. Oke, paham? Nah, coba Bapak perjelas dari beberapa contoh. Bapak ambil contohnya ada 2. Katanya gini, kita diketahui dikasih data AR dari beberapa unsur. Ada AR-nya C, unsur C 12, unsur H 1, dan unsur O 16. Apa sih AR? AR itu adalah massa atom relatif
Nah, ini AR nih. AR itu massa atom relatif ya. Apakah nilai AR senilai seperti ini harus dihafalin? Gak usah, nanti ada dalam soal. Jadi kalian gak usah repot-repot misalkan, Pak ini angkanya harus dihafalin, ARC itu 12 dan seterusnya. Itu kebanyakan nanti. Karena unsur sendiri ada 118, masa kita harus hafalin ya. Jadi nggak usah, nanti ada dalam soal. Yang penting ini polanya nih, pola rumus ini nih. Ya. Karena rumus zat sendiri sangat beragam, jadi kalian hafalin berdasarkan polanya aja. Contoh deh ini yang tadi nih. Ada dua contoh. Misalkan kalian diminta untuk menentukan MR dari CH4 sama C6H12O6. Nah, gimana? Kita coba hitung. Dengan pola kayak gini nih. Sama kok. Cuman kan ini zatnya beda lagi gitu kan. Ya, ini kan pola. Kita lihat. MrCH4 berarti AR-nya C, karena di sini ada unsur C, dikaliin 1. 1 dari mana? Dari sini. Loh, kok nggak ada angka satunya? Kalau angka 1 nggak ditulis ya. Jadi kalau C di sini kan nggak ada. Pak, kenapa nggak ada C2, misalkan C3 dan seterusnya? Berarti kalau nggak ada tulisan angkanya, menunjukkan bahwa dia itu jumlahnya 1. Jadi, AR-nya C dikaliin 1 ditambah AR-nya H. Nah, H-nya kan ada 4 di sini nih, yang kecilnya nih. Berarti AR-H-nya dikali dengan 4. AR-nya udah ada kan di soalnya nih. Berarti AR-nya C yang 12 dikaliin 1 ditambah dengan AR-H-nya 1 dikali dengan 4 yang tadi. Berarti ini 12 kali 1 tetap 12, 1 kali 4 juga tetap 4. Jumlah deh, 16. Dapat, udah selesai. Nilai MR dari CH4. Gampang ya? Coba lanjutin. Sekarang gimana kalau C6H12O6? Ini Bapak sengaja warnain ya, biar terlihat ini angkanya itu dari mana gitu ya. MR C6H12O6 berarti AR-nya unsur C dikaliin 6, angka kecilnya, ditambah dengan AR-nya H dikaliin dengan 12 ya kan, ditambah lagi karena masih ada unsurnya nih AR-nya O yang dikali dengan 6 tuh. Tinggal masukin ya angka-angkanya di sini AR-nya kan tuh. 12 kali 6 ditambah dengan 1 kali 12 ditambah 16 kali 6, maka didapat 72 tambah 12 tambah 96, berarti didapat angka 180 itu M-nya. Oke ya. Oke, kita lanjut ya. Baru kita bahas nih tekanan uapnya. Jadi kalau sifat koligatifnya itu tadi bedain ya. Ini adalah penurunan tekanan uap, itu sifat koligatifnya, salah satu sifat koligatif. Jadi bukan tekanan uap, tapi kita harus bahas dulu tekanan uap. Apa sih tekanan uap? Jadi tekanan uap itu adalah tekanan yang ditimbulkan oleh uap yang berkesetimbangan dengan fasa bukan uapnya. Jadi bahasa simpelnya itu uap itu bisa berubah menjadi cair atau bisa berubah menjadi padat gitu kan. Nah, ketika berkesetimbangan dan menghasilkan suatu tekanan, itu namanya tekanan uap. Ya, simpelnya. Tapi lagi-lagi sama, kalian nggak usah menghafalkan definisinya, ya cukup tahu aja ya. Terus, nah misalkan gini, kita punya dua zat, yang satu adalah pelarut air yang tidak mengandung zat terlarut, berarti dia itu air aja bukan larutan ya. Yang satunya lagi adalah larutan gula, artinya air terus ke dalamnya dimasukkan gula ya. Nah ini maksudnya apa nih, kayak uap-uap gini kan ya. Nih garis-garisnya banyak ya kan, garis-garisnya banyak berarti dia akan memiliki uap yang banyak, karena kan tadi ngebul, ibaratnya ngebul berarti kan menghasilkan uap yang banyak gitu kan, karena garisnya banyak nih. Nah, tekanan uap itu tekanan yang dimiliki oleh uap. Artinya kalau uapnya semakin banyak, berarti semakin banyak juga tekanan kan ya. Berarti kesimpulannya apa? Ya berarti tekanan uapnya besar. Jadi berbanding lurus. Ya, berbanding lurus.
Nah, beda halnya dengan ini. Kalau bandingin antara mereka ya, ini garis uapnya kayak 5 lebih banyak, ini sedikit lebih sedikit jadi ibaratnya ya. Berarti uap dia lebih sedikit, sehingga kesimpulannya pun untuk larutan gula tekanan uapnya lebih kecil dari ini. Berarti kalau kita ambil perbandingan di antara mereka berdua, nah dari yang namanya pelarut murni terus dibandingkan setelah pelarut tersebut ditambahkan zat terlarut, salah satunya gula tadi, ternyata akan terjadi perubahan yang awalnya tekanan uapnya besar menjadi lebih kecil. Berarti disimpulkan bahwa terjadi penurunan tekanan uap. Nah, makanya istilahnya sifat koligatif tadi adalah penurunan tekanan uap. Misalkan ada pertanyaan, Pak, ada nggak kenaikan tekanan uap lawannya gitu kan? Enggak. Ya, karena apa? Karena nanti zat terlarut yang masuk ke dalam partikel-partikel pelarut itu akan menghambat terjadinya penguapan zat. Karena menghambat, otomatis uap yang terjadi itu lebih sedikit. Balik lagi ke sini deh, ya. Jadi menghalangi. Ya. Oke, nah terus gimana nih? Siap-siap hitungan. Nah, siap-siap rumus ya, ini dia. Penurunan tekanan uap. Jadi ada 3 rumus yang harus kalian hafal. Nah, penurunan tekanan uap dilambangin dengan delta P ya. Delta P rumusnya apa? Penurunan uap itu, tekanan uap itu rumusnya apa? Ada 2. Delta P sama dengan P0 min P, atau delta P sama dengan XT kali P0. Nah, terus di sini ada juga P kan ya? P bisa dihitung juga langsung, yaitu XP dikali dengan P0. Apa sih lambang dari mereka? Maknanya apa aja gitu kan. Sebagian udah sempat dibahas di pertemuan yang pertama, yaitu kayak XT, XP ya. Kita coba aja ya. Jadi delta P sesuai dengan keterangan judulnya ya, yaitu penurunan tekanan uap. P0, apa sih P0? Nanti kalau kalian ketemu lambang yang ada kayak derajat, itu menunjukkan data untuk pelarut murninya. Nah, P di sini, dari lambang P itu diambil dari bahasa Inggris, yang artinya, bukan artinya, yaitu dari istilah pressure, yang artinya tekanan. Bukan? Jadi, makanya misalkan, Pak, kenapa lambang yang ada tekanan di sini ada P-nya? Apakah karena P dari uap? Bukan, tapi emang tekanan itu bahasa Inggrisnya pressure, makanya dilambangin dengan P ya. Kalau penurunan tekanan uap itu ada deltanya, delta P. Nah, tadi kalau misalkan yang kayak ada derajat menunjukkan pelarut murni, berarti P0 ya tekanan uap pelarut murni. Kalau nggak ada label sama sekali, tambahan label selain P, itu berarti dia menunjukkan data larutan. Jadi P di sini adalah tekanan uap jenuh larutan, atau boleh sebut tekanan uap larutan, sama aja ya. Sedangkan XT dan XP ini yang pertemuan sebelumnya. XT berarti fraksi mol terlarut, jadi T-nya itu dari kata terlarut, dan XP fraksi mol pelarut. Nah, kalau kalian lihat lagi ke rumusnya ini nih, delta P sama dengan yang merah sama yang hijau. Ini hati-hati sampai kebalik, jangan kebalik. Delta P pakainya fraksi mol terlarut, dan kalau P tekanan uap pelarutan pakainya fraksi mol pelarut. Bedain ya, karena kan pengkalinya sama-sama mengkalikan dengan P0 ya, jadi jangan sampai tertukar. Coba dihafalin rumusnya ya. Oke ya, dimaksimalkan. Semangat. Contoh soalnya gimana? Oke, kita lihat deh. Bapak bikin 2 contoh soal ya. Oke, nggak terkejut kan lihat soalnya kan, lihat angka-angkanya kan, selalu gampang. Boleh pakai kalkulator, silakan ya. Mau kalkulator, kalau ini kan misalnya nih kita kalian belajar dari rumah. Di rumah kan berarti boleh HP. Kalkulator HP aja kalau nggak ada kalkulator khusus. Kalau nggak ada, malas pakai yang dari HP, kalkulator biasa aja yang bisa dipakai orang tua bisa ya. Ada 2 soal. Urea yang MR-nya 60 katanya sebanyak 30 gramnya dilarutin ke dalam 171 gram air, MR-nya 18. Jika tekanan uap air murninya 80 mmHg,
Maka berapakah besarnya penurunan tekanan uap? Berarti yang dicari adalah delta P untuk yang ini. Karena kan nanyain penurunan tekanan uap. Oke, sebelum kita ke pembahasan. Nomor 2, sebanyak 10 gram parafin yang emerong. Aduh, ini angkanya luar biasa. Gak apa-apa ya. Kalau angka kayak gini berarti Bapak ambil dari buku biasanya. Dilarutin dalam 50 gram benzen. MR-nya sekian. Pada suhu ini derajat nih ya, pada suhu 53 derajat Celcius, bukan 530. 53 derajat Celcius. Tekanan uap murni benzena adalah 300 torr. Jadi emang satuan tekanan itu banyak. Tidak hanya mmHg, bisa torr, bisa pascal, bisa atm, cmHg, banyak Pak. Banyak, ya. Nah, pertanyaannya adalah berapakah besarnya tekanan uap larutan yang terbentuk? Oke, kita coba bahas satu-satu ya. Nomor 1. Coba dibiasakan ketika menjawab soal-soal yang hitungan, kalian data dulu. Data yang diketahuinya apa aja, nanti yang ditanyainnya apa. Jadi biar nanti terencana dalam membuat jawaban ya. Diketahuinya apa aja. Misalkan nih, sekarang kalian harus bisa membedakan siapa yang terlarut, siapa yang pelarut. Yang terlarut ini simpelnya ya, bukan secara syarat ya, simpelnya aja untuk mengetahui dia itu terlarut atau bukan. Ketika dicampur, yang namanya terlarut biasanya jumlahnya itu sedikit. Makanya kalau kita lihat lagi di soal nomor 1, katanya kan ureanya tadi 30 gram, airnya 171 gram. Artinya berarti kan ureanya dikit. Makanya urea bertindak sebagai zat terlarut. Walaupun ini tadi cuman biasanya, karena realnya bukan dari yang mutlaknya, bukan dari ini, bukan dari masalah jumlah aja ya. Ada faktor yang lain. Pelarutnya berarti air, ya kan? Berarti yang banyak adalah larut ya. Terus kita punya massa terlarutnya 30 gram, berarti kok 30 yang mana nih? Tadi kan terlarutnya urea, berarti massanya urea. Terus MR-nya terlarut 60, MR-nya urea berarti kan. Massa pelarutnya 171 gram, MR-nya 18, MR pelarut ya ini maksudnya ya. Terus phenol 80 mmHg dari mana? Yaitu tekanan uap air ya, murninya ya tadi ya. Tekanan uap air murninya 80 mmHg, berarti itu adalah phenol, milik pelarut. Nah, yang ditanya itu adalah delta P, besarnya penurunan katanya. Untuk memudahkan dalam menganalisis ya, berarti kalian harus tahu dulu rumus delta P apa, yang nantinya di kesimpulannya adalah berarti yang kita perlu itu apa aja ya. Misalkan kalian ingat delta P rumusnya adalah sama dengan XT kali phenol, berarti kita butuh XT dan butuh phenol. Phenol udah ada di soal, tinggal XT. Cari XT gimana? Wah, pertemuan pertama yang kita butuhin untuk mencari XT adalah nilai NP sama NT ya, mol pelarut dan mol terlarutnya. Nih kita lihat dari sini deh. Jawab. Tuh, NT rumusnya GR per MR. Tapi jangan ketukar ya, GR-nya sama MR-nya milik siapa? Milik yang dicari, karena di sini NT mol terlarut, berarti ya data terlarut yang kita masukin. Berarti GR-nya 30, MR-nya 60, berarti didapat 0,5 mol. NP juga sama rumusnya, cuma datanya aja tadi yang beda. Ini yang mana yang dipakai ya. Berarti 171 per 18, 9,5 mol. Dapat ini, baru deh kita bisa menghitung XT-nya, yaitu sambil diingat-ingat lagi yang pertemuan sebelumnya ya. NT per NP ditambah NT. NT-nya tadi 0,5, NP-nya 9,5, NT-nya 0,5 lagi. Udah deh dihitung, didapat 0,05 aja tanpa satuan ya. Dapat XT, udah di database sama dengan XT kali phenol. XT-nya udah didapat di sini, phenolnya tidak soal 80 kan, udah deh dihitung. Dapat jawabannya 4 mmHg. Kalau misalkan, Pak ini satuan dari mana mmHg? Ngikutin satuan yang ada di tekanan yang ada dalam soal. Phenol kan adanya nih 80, satuannya mmHg. Berarti ini pun ngikut ya sama ya. Oke ya, ada pertanyaan?
optimis bisa. Nomor 2, diketahui apa aja terlalu sama yang dikit, parafin, karena tadi parafin di soal nomor 2 kalau kalian cek lagi soalnya itu 10 gram. Terus ada benzennya 50 gram ya. Nah, ya. Berarti benzennya yang lebih banyak itu sebagai pelarut. Atau cara lainnya sebenarnya ada, yaitu dari konteks kalimat. Siapa yang dilarutin itu yang terlarut. Siapa yang melarutkan itu yang pelarut ya. Gram terlarutnya, gram parafinnya 10 gram, MR-nya katanya 282, sekian. Terus massa pelarutnya benzennya 50 gram, yang MR-nya juga 78, sekian. Penol katanya 300 torr karena disebutin di sana tekanan uap benzen murni ya, seperti itu. Tekanan uap dari pelarut murninya. Penol berarti 300 torr. Yang ditanya di sini beda dikit, yaitu tekanan uap pelarutannya katanya. Berarti hati-hati jangan ketuker. Yang ditanya adalah P, bukan delta P ya. Yang dibutuhin apa? Sesuai dengan rumus yang bakal kita pakai. P itu kan sama dengan XP kali P0. Tuh, P0-nya udah ada, tinggal data XP. XP-nya kita bisa hitung dari NP dan NT. Jadi mirip XT tadi ya. Oke, kita lihat. NT sama kayak tadi ya. GR per MR. GR-nya terlarut, berarti yang 10, MR-nya juga sama. Angkanya nggak enak, kalkulator aja. Nih Bapak bulatin 0,035. Ya. Karena kalau angka kayak gini dihitung manual luar biasa nih. Kalian butuh waktu yang cukup lama. Bukan kalian sih, Bapak juga sama. Bapak cukup menyita waktu. NP-nya sama rumusnya, GR per MR, datanya data pelarut, didapetin katanya 0,64. Baru kita cari XP-nya. Nah, XP-nya kan bedanya di atas doang, bawahnya kan sama kayak XT ya. Jadi ini tinggal diganti menjadi NP. NP-nya tadi 0,64 dibagi dengan ini. Ini kalau ingat, hati-hati kalau ngitung kayak gini pakai kalkulator, kalian jumlahin dulu yang dalam satu ruas ya, atau dikurang dulu, baru kita kali atau bagi ya. Didapetin 0,948 XP-nya. Udah deh, P sama dengan XP kali P0. XP-nya udah dapat barusan, P0-nya kan tadi di soal 300 torr. Didapat sama dengan 284 torr. Satuannya torr karena satuan P0-nya itu torr, jadi ngikut ya. Oke ya. Jangan patah semangat dengan angka-angkanya. Kalau Bapak nanti yang bikin soal pure dari Bapak, insya Allah angkanya nggak akan seribet ini ya. Ini karena Bapak ambil dari buku aja. Oke ya, tetap optimis ya. Insya Allah bisa. Bismillah, bulatkan tekad ya. Niatkan untuk ibadah ya. Oke, baru penurunan tekanan uap. Sekarang kita lanjutin, yaitu tentang penurunan titik beku, tapi sama sebelum kita belajar tentang penurunan titik bekunya. Nah, ini berarti titik bekunya sendiri. Tapi yang dibahas Bapak di sini bukan definisi, karena kan tadi sebelumnya juga dibahas ya definisi. Kemungkinan besar itu nggak akan ditanyain ya. Oke, nah coba lihat ini gambar apa ya? Ayo, di benak kalian ini gambar apa? Coba yang pikirnya sama, ini musim dingin, banyak saljunya, biasanya terjadi di barat, di Eropa atau Amerika. Nah, misalkan kalau kalian berpikir kritis di sini, ini salju tebal banget gitu kan. Ini rumah, kalian mau bergerak, mau keluar, mau kemana kek, misalkan ke rumah temen kek atau gimana gitu ya. Saljunya tebal, gimana lewatnya, ya kan? Susah ya? Susah, karena kan salju itu nggak padat. Jadi kalau kalian injak, dia bakal memadat gitu. Jadi nggak langsung bisa kita injak kayak tanah ya. Jadi bisa dibilang kayak apa ya?
mungkin kayak lumpur, bedanya kalau lumpur itu lembek banget ya. Oke, nah ini gimana nih? Ya udah, berarti saljunya harus disingkirkan dulu. Caranya gimana? Ada beberapa. Misalkan pikiran pertama, ya kita beberes, nyapu gitu kan, pakai alat apa tuh namanya? Alat skop kayak apa kayak gitu kan. Cuman kebayang kalau saljunya tebal gimana? Ngebersihinnya berapa lama? Debu aja yang disapu butuh waktu untuk dibersihin, apalagi salju yang tebal yang banyak gitu kan. Apalagi salju ini kan dia itu kayak es juga ya, kalau dia bisa padat bisa, tapi licin. Terus tadi katanya bisa memadat, kalau itu saljunya bukan yang tipikal yang padat kayak es. Jadi padat licin, nggak padat dia kalau kita jalan juga susah gitu kan, ribet gitu ya. Jadi kalau dibersihinnya susah, kalau manual kayak gini pakai skop dan seterusnya ya. Terus gimana dong? Oh ya udah, pakai mobil dorong gitu kan. Bisa, cuman kan numpuk nantinya. Didorong kemana kalau ketebalan? Terus berarti harus punya mobil, kalau nggak ada nyewa, biaya juga kan. Ya. Terus gimana dong? Ribet pak. Ini gimana sih? Terus orang-orang barat emang nggak ribet apa? Misalkan mereka punya museum salju. Nah ini salah satu sebenarnya bentuk syukur yang bisa kita ucapkan kepada Allah. Orang kita di Indonesia diberkahi dengan cuaca yang sebenarnya luar biasa dibanding yang lain. Iklim kita kan tropis. Tropis itu hanya mengalami 2 musim. Musim kemarau sama musim hujan. Nggak ada musim dinginnya. Nah, ini kan terjadi di musim dingin kalau salju ya, geribetin gitu. Jadi jangan salah, orang itu berharap menghadapi atau bisa negaranya itu punya musim salju. Salah, itu sebenarnya ngerepotin musim salju ya. Ya walaupun kadang musim salju bikin katanya biar bisa main-main, bisa main ski dan seterusnya. Itu kan cuman sebagian kecil keuntungannya aja ya. Cuman intinya kita harus banyak bersyukur tinggal di Indonesia karena secara iklim itu sangat bersahabat ya, dengan banyak plus dan sedikit minusnya mungkin ya. Balik lagi ke intinya. Terus gimana dong? Yang ini yang satu ribet susah, yang satu lagi juga butuh alat yang kayaknya nggak semuanya punya gitu kan, dan juga nanti katanya bisa numpuk. Terus gimana dong? Ternyata ada yang sederhana. Ini dia salt. Apa salt? Ada yang tahu bahasa Inggris ya? Salt itu adalah garam dapur kita. Apa hubungannya? Apakah karena sama-sama warnanya putih dengan salju? Ternyata bukan. Ternyata garam bisa digunain untuk menyingkirkan salju. Oh, kok bisa? Gimana caranya? Cukup ditaburkan aja. Maksudnya gimana? Kalau ditaburin bukannya gabung gitu kan dengan salju yang katanya tebal, ditambahin garam yang makin tebal dong ya. Kalau garamnya banyak ya. Ternyata garam yang dicampur ke dalam salju itu akan membuat salju itu mencair. Dan kalau salju mencair otomatis bakal mengalir ya kan? Udah, kalau mengalir kan menjadi ya dia akan mencari daerah yang lebih rendah. Akhirnya apa? Hilang kan? Tersingkirkan si saljunya ya. Nah, oke ya. Nah, terus apa hubungannya sama yang bakal kita bahas? Nah, penambahan garam pada suatu zat di sini nih kasusnya adalah salju, yang salju itu adalah air sebenarnya ya, air yang berwujud padat. Dia itu membuat terjadinya penurunan titik beku, yang awalnya maksudnya zat itu beku bisa menjadi nggak beku, dari yang awalnya padat menjadi nggak padat karena titik bekunya mengalami penurunan. Itu maksudnya ya. Oke ya. Nah, sekarang ke penurunan titik bekunya, ini rumusnya. Oke, kita lihat. Semangat.
Delta TF, aduh Bapak lupa pakai lambang, ntar ada di keterangan ya. Delta TF rumusnya sama dengan TF0 min TF, coba dihafalin ya. Terus delta TF juga punya rumus lain, M kali KF. Nah, M-nya bisa dijabarin, jadi GR per MR kali 1000 per GRP kali KF. Ini sebenarnya sebagiannya udah di pertemuan pertama rumusnya, yaitu rumus M. Tapi coba kita lihat dulu keterangannya. Delta TF itu adalah penurunan titik beku. Nih yang ini nih, penurunan titik beku itu adalah delta TF. Satuannya derajat Celcius. Boleh sih satuan suhu yang lain ya. Cuma di sini biasanya pakainya Celcius. Kalau TF0 titik beku pelarut murni, ya kan tuh yang ada 0 derajat kayak derajat itu adalah untuk data pelarut murninya. Ya, karena ini titik beku berarti TF. Ini dari bahasa Inggris ya. Titik beku itu kan sebenarnya suhu. Nah, suhu bahasa Inggrisnya temperatur. Nah, berarti lambangnya T. F-nya itu dari kata freeze atau mungkin frozen lah boleh. Beku kan ya. Kalian lihat judul film Frozen, itu kan maksudnya beku itu. Makanya berhubungan sama yang beku-beku. Nah, di sini harus hafal. Titik beku, kalau pelarutnya itu air, itu 0 derajat Celcius, karena kemungkinan besar dalam soal itu nggak dicantumin. Kecuali kalau bukan air pelarutnya, maka dicantumin dalam soal. Ya, coba dihafalin. Titik beku air itu adalah 0 derajat Celcius. Oke, TF, yang nggak ada embel-embel berarti untuk data larutan. Berarti dia adalah titik beku larutan. M-nya itu molalitas tuh. Di pertemuan pertama yang udah kita bahas. Molalitas rumusnya ini kan. Segini ya. KF penurunan titik beku molal, ini tetapan ya. K konstanta, itu tetapan. Nanti ada dalam soal, nggak usah dihafalin angkanya ya. GR itu massa zat terlarut dan GRP massa zat pelarutnya. Yang keduanya itu satuannya adalah gram. Hafalin rumusnya, oke? Yuk kita lihat contoh soalnya. Sama ada dua yang Bapak ini ya bakal kita bahas ya. Yang pertama ada urea 30 gram dilarutin dalam 500 gram air. KF-nya 1,86 derajat Celcius per molar. Titik beku larutan urea tersebut titik beku berarti TF yang ditanya. Nomor 2 6 gram X dilarutin dalam air 1000 gram. Terus membeku pada suhu min 0, nah karena zat X-nya udah campur sama air dan membeku, berarti beku di sini nilai ini adalah nilai tekanan uap larutan. Ya. KF-nya ada, tanyain MR, bukan makanya tanyain yang lain, yang tanyain MR. Jadi cuman masalah apa ya, yang diketahui siapa, yang tanya siapa, itu tuker-tuker gitu. Ya. Coba kita lihat pembahasannya. Sama, diketahui apa aja. Nomor 1. Yang terlarut yang dikit itu urea nomor 1, sama berarti pelarutnya air. Itu rata-rata pelarut yang digunakan adalah air ya. Bukan berarti pelarut itu cuman air. Banyak sebenarnya ada yang lain. Cuman emang secara umum air adalah sebagai pelarut universal yang umumnya digunakan. Massa telarutnya ureanya 30 gram, MR-nya 60 katanya disebutin dalam soal, massa airnya 500 gram. Tadi kan TF0 air 0 derajat ya, itu bukan enggak atau apa? Enggak ada dalam soal, tapi kan kalian harus hafal. Dikit-dikit coba dihafalin. Sebenarnya mungkin dari MTS atau SMP atau mungkin SD MI-nya juga sempat dibahas. Air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. KF-nya ada, ditanya titik beku larutan TF berarti. Sesuai rumusnya nanti yang kalian bakal perlukan itu nilai TF0 udah dalam soal, udah hafal maksudnya ya, bukan ada dalam soal, udah hafal harus hafal. Dan delta TF. Nah, delta TF kan nggak ada di sini kan, penurunan tekanan uap nggak ada. Berarti kita harus hitung. Oh udah deh, rumus delta TF. Tadi kan ada yang langsung GR per MR kali 1000 per GRP kali dengan PF. Oh, ini kan angkanya udah ada semua kan. Kalian tinggal masukin aja langsung tuh. 30 per 60 kali 1000 per 500 kali 1,86.
Nih, dalam hal menghitung, kalau bisa kita sederhanakan dulu. Jangan langsung kalian kaliin semua, bagi semua. Susah. Contoh, 30 sama 60 kan bisa kita coret. Ya, coret. Nah, di sini kan jadi 2 nih. Nah, 1000 per 500 juga sama. Ini bisa coret. Bisa 2, tapi 2-nya di atas karena yang gedenya di atas. 2 ini sama 2 atas sama 2 bawah ketemu, bagi 1 kan? Habis. Ya. Makanya hasilnya adalah ya ketutup 1,86. Ya. Delta TF dapat, baru ke rumus TF yang kita hafal tadi kan rumusnya di sini nih. Delta TF sama dengan TF0 min TF. Setelahnya gimana? Pindah ruas aja ya. Jadi TF pindah ke kiri, delta TF pindahin ke kanan. Makanya jadi TF sama dengan TF0 min delta TF. Tadi TF0-nya 0 dikurangi dengan 1,86 yang di sini nih. Tadi kan nggak kelihatan ya. Udah minus berarti kan minus 1,86. Bapak lupa satuannya derajat Celcius ya. Oke. Semangat. Lanjut. Semangat pagi. Nomor 2. Diketahui terlarutnya X ya yang sedikit. Terus pelarutnya air, masa X-nya 6 gram, masa airnya 1000 gram. TF0 tadi walaupun nggak ada di soal, Bapak masih cantumin, nanti kedepannya kalian harus hafal. KF-nya ada di soal, kalau KF nggak usah dihafalin, ada di soal nanti. TF-nya titik beku larutannya itu min 0,558 derajat Celcius. Ya, biasanya cirinya sih, walaupun ini nggak mutlak ya, nilai TF itu titik beku larutan itu minus kalau pelarutnya air, kecuali kalau pelarutnya bukan air, itu belum tentu. Ditanya MR dari X-nya gimana? Kita lihat aja di sini kan ada data tentang titik beku, ya berarti pasti berhubungan sama mereka. Yang diperlukan titik beku pelarut udah ada, sama di sini sama delta TF. Kenapa delta TF ini diperlukan? Karena hubungannya dengan titik beku di bagian MR yang mau kita hitung itu pasti di bagian delta TF-nya. Coba aja, delta TF sama dengan TF0 dikurang TF. Ini kan udah ada semua ya, masukin aja nih. 0 min 0,556. Min ketemu min jadi plus, jadi sama dengan 0,558. Tadi kan Bapak salah sebut ya, 558 ya, bukan 556. Data TF udah dapat, jadi tinggal kita masukin ke rumus delta TF-nya. Karena apa? Karena yang ditanya itu ada dalam komponen rumus delta TF tuh di sini nih. Jadi ada ininya tuh kan, ada MR di sini nih. Delta TF kan ada, udah dihitung. GR-nya terlarutnya ada 1000, jelas nih angka. GRP pelarutnya ada, KF ada juga, itu kan ini masalah pindah ruas. Tapi coba kita masukin dulu angkanya. 0,558 sama dengan 60 per MR yang mau kita hitung kali 1000 per 1000 karena masa pelarutnya itu tadi 1000 kali KF-nya 1,86. Ini kan tuh bisa coret, tuh sudah dikaliin ya. Udah pindah ruas MR-nya jadi di sini 0,558-nya pindah ruas jadi di bawah kan tuh. Udah ini tinggal itu. Pak, angkanya nyebelin. Ya udah kalkulator ya. Nanti didapetin MR-nya sama dengan 200. Oke, semangat. Jadi anak IPS itu, kalau anak IPS nih nggak harus hanya jago di ekonomi dan matematik, wajib coba sekarang kimia lintasnya ya. Kalau agama selain harus mahir dalam ngitung-ngitung warisannya dan matematika juga wajib juga ada kan. Coba nih kimia lintasnya ya, semangat ya. Oke, cukup sekian untuk materi di pertemuan kedua. Nanti kita lanjutin materinya di pertemuan ketiga insya Allah ya. Semangat ya. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Coba niatkan untuk ibadah biar bernilai buat
akhirat kita. Oke ya. Bapak akhiri ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.